Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ikin Asikin. Saya mengajar di SD Negeri 3 Karangkancana. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, yang merupakan satu kesatuan kegiatan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Mohon masukan, saran, serta umpan balik untuk perbaikan aksi nyata berikutnya. Ibu dan Bapak Guru, platform Merdeka Mengajar ini merupakan platform teknologi yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Tujuannya yaitu untuk membantu serta memudahkan Ibu dan Bapak Guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar ini dapat diunduh dan disimpan pada smartphone Ibu dan Bapak Guru, sehingga memudahkan untuk digunakan kapanpun serta dimanapun. Tata cara mengunduh atau menginstalnya yaitu yang pertama dengan membuka aplikasi Play Store, kemudian mencari aplikasi Merdeka Mengajar, diunduh dan diinstal pada smartphone Ibu dan Bapak Guru. Nah, setelah itu, ketika login, masukkan dengan akun pembelajaran belajar.id yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Setelah Ibu dan Bapak Guru login menggunakan akun pembelajaran belajar.id, maka akan masuk ke beranda platform Merdeka Mengajar dengan tampilan berikut ini, yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengembangan guru dan juga kegiatan belajar mengajar. Pada pengembangan guru, terdiri dari video inspirasi, kemudian pelatihan mandiri, bukti karya, dan juga komunitas. Sedangkan pada kegiatan belajar mengajar, terdapat asesmen murid dan juga perangkat ajar. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas, yaitu pada bagian pengembangan guru di pelatihan mandiri. Pada fitur pelatihan mandiri ini terdiri dari beberapa topik yang harus kita pelajari. Di antaranya yang pertama adalah Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar ini terbagi menjadi 5 modul, yang di dalamnya terdapat video, kemudian latihan pemahaman, cerita reflektif, serta post-test. Semuanya harus kita kerjakan, sehingga dapat melanjutkan untuk mempelajari modul serta topik berikutnya. Ibu dan Bapak Guru, pada topik pertama atau topik Merdeka Belajar, berisi tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, terdiri dari 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Saya akan coba ulas satu persatu kelima modul pada topik pertama yaitu topik Merdeka Belajar. Modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Berisi tentang materi mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, Ibu dan Bapak Guru, sebagai pendidik tentunya sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Peran guru tentunya amatlah penting bagi perkembangan murid, karena mereka seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru harus memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk bekal murid di masa depan. Modul 2 adalah mendidik dan mengajar yang terdiri dari 3 materi. Di antaranya mendidik menyeluruh,
yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Ibu dan Bapak guru, sekolah atau satuan pendidikan seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif sementara. Ya, sementara kehidupan kita pada kenyataannya tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif. Ada kecerdasan dan keterampilan lain yang diperlukan untuk menjalani hidup ini. Di dalam diri seorang anak terdapat 3 daya yang harus dikembangkan, yaitu daya cipta atau kognitif, kemudian daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau konatif. Dan menurut tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi manusia seutuhnya, ketiga daya tersebut harus diwujudkan dan dikembangkan ya secara bersama-sama. Atau sesuai dengan ungkapan, educate the head, the heart, and the hand. Head berarti anak cerdas ilmu pengetahuan, kemudian heart berarti cerdas karakternya, dan hand adalah anak bisa terampil dan berkembang motoriknya. Berikutnya adalah modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ini berisi tentang materi kodrat murid dan trikon ya. Ibu dan Bapak guru, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu pada murid, yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun kehidupan masyarakatnya, harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi terdapat 2 kodrat pada setiap manusia. Di antaranya kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kemudian kita juga harus menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris ya. Apa itu kontinu? Kontinu yaitu seorang pendidik harus menuntun murid dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan ya. Menyatu dengan alam, kemudian secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Sedangkan konvergen yaitu seorang pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, kemudian mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan juga menjadikan kebudayaan kita menjadi bagian dari alam universal ya. Sedangkan satu lagi konsentris, artinya seorang pendidik harus menuntun murid berdasarkan pada kepribadian, karakter, dan budaya bangsa kita sendiri. Nah, itulah isi materi dari modul 3, yaitu tentang kodrat murid dan trikon. Berikutnya modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang berisi satu materi yaitu menumbuhkan budi pekerti. Ibu dan Bapak guru, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tidak sekadar mementingkan kognitif saja ya, tetapi ada juga afektif dan psikomotor yang harus kita kembangkan. Jadi pada dasarnya kita tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi pada kedalaman budi. Pendidikan tidak berorientasi pada hasil ya, melainkan proses pendidikan itu sendiri. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pemikiran, rasa, dan juga kemauan. Kita akan lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang terwujud atau mewujudkan tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan ya, sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti ya. Berikutnya yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 5 ini berisi 2 materi yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid ya. Ibu dan Bapak guru, proses pendidikan seharusnya dapat mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tidak hanya selamat tetapi murid juga harus bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru semestinya menjadi pamong ya, mendidik dengan welas asih, kemudian sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sedangkan sistem pendidikan yang terbaik adalah mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa itu sendiri ya.
Metode pendidikan yang digunakan untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dengan sistem AMONG ya, di mana di dalamnya memiliki 3 fungsi utama ya, yaitu guru di depan memberi teladan, kemudian di tengah menjadi pendorong, serta di belakang mengamati kemajuan para muridnya ya, atau yang kita kenal selama ini Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarso, serta yang terakhir Ingarsa Sung Tulodo ya. Ibu dan Bapak Guru, itulah modul yang kelima yaitu yang bersih tentang materi mengantarkan murid selamat dan bahagia, kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi kita ketika pembelajaran berlangsung dituntut untuk berinovasi, untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran sehingga murid menjadi senang serta bahagia serta selamat kehidupannya kelak. Ibu dan Bapak Guru, itu tadi ulasan sederhana tentang pelatihan mandiri pada topik pertama yaitu Merdeka Belajar. Setelah kita menyelesaikan kelima modul tersebut, maka akan terdapat tanda checklist hijau pada setiap modulnya ya. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan aksi nyata. Dengan melakukan aksi nyata ini, kita berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek ya. Untuk itu, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari setiap modul serta topiknya pada platform Merdeka Mengajar ini ya. Demikian aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga aksi nyata sederhana ini membawa manfaat untuk saya pribadi, serta umumnya untuk kita semua para guru. Harapan saya ke depan dapat melaksanakan aksi nyata yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila topik wilayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya.